Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa yahrumu 'ala al-junubi khamsatu asya'. Bacaan kita di sini wa yahrumu 'alal junubi, dan yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub. Jadi yang lalu kita sudah membahas tentang yang diharamkan bagi orang haid, nifas, perempuan haid dan juga nifas. Jadi sebenarnya haid dan nifas sama-sama junub. Tapi bagi haid dan nifas ada larangan yang lebih banyak. Makanya kalau dalam masalah haid dan nifas yang diharamkan itu ada 8 perkara. Sedangkan kalau junub itu hanya 5 perkara gitu. Jadi tambahannya ada pada berhubungan badan, orang haid nggak boleh berhubungan badan. Kemudian juga dia tidak boleh dicumbui antara pusar dan lutut. Kemudian juga ada lagi yang dilarang bagi orang haid itu adalah diceraikan. Gitu. Jadi orang haid tidak boleh dicerai. Maksudnya ketika perempuan haid itu suaminya tidak boleh menceraikan. Jadi kalau ada suami yang menceraikan wanita istrinya dalam keadaan haid, itu talaknya sah, cerainya terjadi, tapi si laki-laki berdosa, gitu. Jadi berdosa lakinya, sebab memang Nabi Muhammad SAW ya menjadikan itu terjadi, tapi dilarang begitu. Dulu ada sahabat Nabi namanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau menceraikan istrinya yang sedang dalam keadaan haid. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, murhu falyuraji'ha, gitu. Suruh itu Ibnu Umar untuk merujuk kembali istrinya. Jadi perintah untuk merujuk itu berarti mentalak kada boleh waktu haid. Dan Nabi Muhammad menyebut istilah rujuk itu menunjukkan bahwa talaknya terjadi. Kayak orang jual beli pas azan Jumat, jual belinya sah tapi pelakunya dosa. Karena jual beli kan rukunnya terpenuhi itu. Ada penjualnya, ada pedagangnya, ada pedagang, ada pembeli, ada barang, ada harganya, ijab kabulnya ada, sah. Tapi ini dilakukan di waktu azan Jumat. Kalau di kita azan Jumat kedua. Jadi antara azan Jumat kedua ini dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum imam itu waktu terlarang jual beli. Jadi kalau terjadi itu jual belinya sah, tapi pelakunya berdosa, gitu. Pelakunya berdosa. Kalau di sini alhamdulillah Jumatan nggak ada tukang dagang. Kalau di masjid itu tukang dagang banyak semua gitu. Jadi sambil dengerin khutbah sambil melayani bocah jajan banyak tuh dagang gitu. Kalau di sini alhamdulillah nggak ada. Jadi itu larangan haid. Sekarang larangan orang yang junub. Jadi kalau haid sudah dijelaskan, berarti yang junub dalam hal ini ada 2 orang. Pertama, orang yang keluar air maninya, baik itu sebab mimpi basah atau juga sebab hal lain yang membuat dia keluar air mani. Yang kedua berhubungan badan. Ini 2 orang yang kita ngomong. Jadi orang keluar air mani belum tentu berhubungan badan belum tentu keluar air mani, kan gitu. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Makanya disebutin satu-satu. Asbabul janabati, sebab-sebab janabah itu salah satunya keluar air mani, kemudian berhubungan badan. Wa yahrumu 'alal junubi, dan diharamkan bagi orang yang junub. Ini haram ini berarti berdosa.
Jadi melakukan hal-hal ini tidak menghasilkan apapun kecuali menghasilkan dosa. Khamsatu asya, ada 5 perkara. Yang pertama as-salatu, yaitu sholat. Karena sudah disebutkan ya bahwa sebelumnya sholat itu syarat sahnya adalah taharah, suci dari keadaan, suci dari yang najis, termasuk juga suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Dan ini syarat. Jadi syarat tuh kalau kagak ada ya kagak sah. Beda sama rukun. Kalau rukun itu kagak dikerjain ya tinggal diulang. Contoh nih, ada orang yang, ini bedanya syarat sama rukun. Ada orang yang sholat, dia baca Fatihah tuh, baca Fatihah, pokoknya rukunnya dilaksanakan semua dia. Rukunnya benar, sujudnya juga benar, duduknya benar, tahiyatnya dia hafal, dia baca. Setelah selesai sholat, assalamualaikum, dia sadar ternyata dia nggak ngadep kiblat. Ngadep kiblat tuh syarat sah, maka sholatnya tidak batal. Nggak usah nunggu sampai assalamualaikum. Ketika rakaat kedua dia sadar dia nggak ngadep kiblat, sholatnya nggak bisa diterusin. Itu syarat sah. Jadi kalau dia tahu dia nggak ngadep kiblat nih, langsung selesai, maksudnya langsung keluar dari nggak usah terusin. Justru nerusin sholat dalam keadaan tahu dia nggak ngadep kiblat itu jatuhnya dosa. Karena ada kaidah nih dalam fikih, kaidah fikih ulama kita punya kaidah at-talabbusu bil ibadatil fasidati haram. Nerusin ibadah yang udah tahu kagak sah hukumnya haram. Itu namanya istihza, penghinaan terhadap ibadah. Tahu ibadahnya kagak sah karena dia kurang syarat, masih diterusin, sengaja dipaksain, kagak dapat pahala tapi malah dapat dosa. Beda kalau rukun. Tadi kan syarat tuh ngadep kiblat, nutup aurat, suci dari hadas kecil, hadas besar tuh syarat. Jadi ketika lagi sholat sadar dia nggak wudhu tadi, langsung keluar, jangan diterusin. Ketika dia lagi sholat sadar dia nggak ngadep kiblat, nggak usah diterusin, langsung selesai. Lagi sholat kebuka auratnya sengaja begitu, itu lagi garuk-garuk gitu, lama-lama kayaknya ngangkat gitu, goblok tentu dengkulnya kelihatan, lu batal deh, batal. Karena dengan gerakan sendiri. Beda kalau kebukanya gara-gara angin gitu. Anginnya juga angin benar. Angin benar tuh angin alam begitu. Bukan ada bocah kipas angin diarahin ke kita, bukan itu. Itu batal juga. Jadi yang dimaksud bukan usaha manusia. Jadi tiba-tiba angin datang. Tapi kalau rukun kagak usah batalin sholat. Lagi sholat nih, kemudian tiba-tiba ruku, kita ruku. Misalnya kita sholat jamaah, ikut ruku. Pas lagi ruku kita baru ingat, lah tadi kagak baca Fatihah. Fatihah kan rukun. Maka kalau kayak gitu gak usah batalin sholat, terusin aja sholat. Cuman rakaat ini kagak dihitung, gitu. Ngikutin imam kan ya, maka terus sholat. Nanti imam assalamualaikum dia berdiri lagi, gitu. Tinggal temannya bingung, gua lihat terus sholat bareng sama gua, gitu. Nabi assalamualaikum dia berdiri, lupa Fatihah, gitu. Jadi kalau ada cacatnya rukun, terusin sholatnya, nggak usah dibatalkan. Kalau sholat sendiri kan kita lagi rukun nih, sholat lagi rukun, Al-Fatihah lupa, langsung diri lagi, nggak usah batalin sholat, diri lagi baca Fatihah lagi, kan begitu. Tapi kalau yang cacat syarat, lagi rukun baru ingat, lah tadi gua belum wudu, nggak usah terusin sholat. Gitu. Karena syarat sholat itu, syarat sahnya itu adalah suci daripada hadas kecil, hadas besar. Maka memaksakan ibadah untuk memaksakan ibadah yang sudah tahu tidak sah sebab syaratnya tidak terpenuhi, ini hukumnya haram, hukumnya berdosa begitu. Jadi jangan jangan dipaksa begitu. Kemudian yang kedua juga yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang orang junub,
Yang kedua adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu dalam arti tilawah. Tilawah itu memang mengharapkan pahala bacaan Al-Quran. Yang kata Nabi Muhammad SAW, setiap satu huruf pahalanya itu 10 kali lipat. Alif lam mim 3 huruf berarti 30, dan itu 10 itu bisa digandakan sampai puluhan bahkan ratusan. Tapi kalau bacanya sebagai zikir, jadi kita junub nih begitu. Kemudian kebetulan tinggalnya di kos-kosan, mau mandi junub, airnya ada, air ada, kamar mandinya ngantri gitu. Dia kos-kosan yang 500.000, satu petak kamar mandi di luar gitu. Kebetulan tuh ada 5 petak, 5-5-nya mimpi basah semua malam gitu. Jadi pas pagi mandinya ngantri. Ini ngantri daripada bengong, dia sambil sholawatan gitu. Atau dia baca wirid. Kalau dia baca wirid, di dalamnya ada ayat Al-Quran dan dia lagi junub begitu, nggak ada masalah. Karena dia baca Al-Quran dalam rangka berzikir. Jadi itu bukan satu-satunya, itu ibadah yang zikir itu ibadah yang boleh dilakukan oleh orang yang dalam keadaan suci atau berhadas. Baik hadas kecil, hadas besar, orang boleh zikir. Perempuan haid juga sama, rutin biasanya habis asar baca ratib al-atos, habis subuh baca ratib al-haddad. Kebetulan lagi haid, boleh nggak usah baca ratib? Boleh, karena bacanya dalam rangka berzikir. Tapi kalau bacanya untuk mengharapkan tilawah gitu, tentu ini kembali ke niatnya masing-masing nih. Kita tidak bisa ngurusin niat orang. Cuman kita bilangin, Allah tahu apa yang menjadi niat kita. Kalau dia baca niatnya sebagai tilawah gitu, emang bacaan rutin. Saya Ustaz kalau habis subuh baca Al-Quran, cuman lagi haid ini, pengen tetap rutin baca Al-Quran, nggak boleh. Tapi kalau dia baca wirid, zikir begitu, yang kemudian di dalamnya ada ayat Al-Quran, kan ya, baca ratib ada ayat Al-Quran, tahlil juga ada ayat Al-Quran. Kebetulan di rumahnya lagi 100 hari, orang tuanya atau kakeknya, dianya lagi di belakang, lagi nyiapin nyiapin beseknya begitu. Besek belum beres, tahlil belum beres, akhirnya dia ikutin tahlil baca. Boleh nggak apa? Kalau niatnya sebagai zikir. Yang tidak boleh itu niatnya sebagai tilawah Al-Quran gitu. Kemudian dan ini tilawah ini di mana aja, artinya tidak mesti tilawah itu harus di mushaf. Bisa aja tilawah itu ketemu dia di tembok masjid, tembok rumah siapa begitu, ada ayat Al-Quran kemudian dia baca. Dalam hati dia berharap dapat pahala dari tilawahan. Itu juga baca Al-Quran namanya. Nggak boleh gitu. Jadi ini yang dilarang bagi orang yang junub. Yang kedua yaitu qiraatul Quran. Kemudian yang ketiga wa mashul mushafi wa hamluhu. Kemudian juga yang dilarang adalah mashul mushafi, menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf ini kemarin juga sudah kita sebutkan bahwa kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah yang sering kita baca ini, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah boleh disentuh itu Al-Quran illal mutahharun, kecuali orang yang sudah suci. Ini ayat ini memang diperdebatkan oleh ulama. Katanya yang dimaksud la yamassu ilal mutahharun itu tidaklah dibawa itu Al-Quran. Karena yang dimaksud Al-Quran ini adalah kalamullah, bukan mushaf yang ada kitabnya, tapi kalamullah illal mutahharun, kecuali makhluk yang sudah disucikan, yaitu Jibril alaihissalam. Ada sebagian ulama bilang begitu. Jadi ayat ini la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah dibawa itu Al-Quran
illal mutahharun, kecuali yang disucikan, yaitu malaikat Jibril. Makanya ada beberapa kita di antara umat muslim yang bilang kalau lagi nggak wudu bahkan junub boleh megang Al-Quran, boleh pegang mushaf. Jadi mushaf yang dimaksud mushaf itu kalamullahi maktub baina darfatil kitab, kalamullah yang ditulis di antara dua sisi kitab. Jadi dia maksudnya dalam bentuk buku begini gitu. Itu namanya mushaf gitu. Jadi ya sebagian ulama ada yang bilang begitu. Kalau di Indonesia saya belum dengar ya, ada yang cuman yang ngikutin banyak begitu, yang bilang kalau menyentuh mushaf itu tidak apa-apa walaupun dalam keadaan junub, karena ayat ini yang dimaksud al-mutahharun itu Jibril begitu, Jibril. Kalau jumhur ulama bilang sebab ayat selanjutnya itu tanzil, ada kalimat tanzil, tanzilun rabbil alamin. Al-Quran yang sudah ditanzil itu adalah Al-Quran yang sudah dibukukan gitu. Kalimat tanzil itu kan ada kalimat anzalna sama nazzalna. Anzalna itu nurunin sekaligus dari kalamullah, turun sekaligus ke Darul Izzah, Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit dunia. Dari langit dunia ini turun melalui malaikat Jibril. Nah, turun dari Allah ke Baitul Izzah itu namanya anzal, sebutannya inzal. Kalau dari Baitul Izzah, langit dunia kepada Nabi Muhammad itu namanya tanzil gitu, nazar. Artinya kalau ini diartikan bahwa ini malaikat Jibril, enggak cocok juga, karena Jibril itu tidak tanzil tapi anzal gitu. Beliau mengambil dari Baitul Izzah. Makanya yang lebih cocok adalah Al-Quran yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian dibukukan. Makanya la yamassuhu illal mutahharun. Dan ini kemudian kuatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan la yamassu al-Qur'ana illa tahir, tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran illa tahirun, kecuali makhluk yang tahir, suci gitu. Suci itu berarti tidak ada hadas kecil ataupun hadas besar begitu. Itu namanya menyentuh mushaf. Tapi kalau buku Quran terjemah itu memang diperdebatkan, karena Quran terjemah itu yang ada di kita ini Quran terjemah Depap, cetakan yang lain itu, karena di dalamnya itu sudah bercampur perkataan selain Allah. Jadi ada kalamullahnya Al-Quran, tapi ada terjemahnya. Dan terjemah itu kan bukan kalamullah. Terjemah itu kan kalau bahasa kerennya itu interpretasi dari si penerjemah gitu. Karena di dalam Al-Quran ini banyak teks-teks yang tidak satu bahasa yang artinya bisa bersayap. Lalu dipilihlah salah satu kata itu, salah satu maknanya oleh si penerjemah. Jadi begitu. Jadi artinya terjemahannya itu sudah bukan lagi kalamullah. Terjemahannya itu adalah kalamnya, tafsirnya dari si penerjemah. Makanya kalau dia bercampur dengan perkataan orang lain, ini kitab tidak lagi mushaf. Karena ini kan cuma kertas doang ibaratnya. Kertas disampulin, kenapa bisa jadi mulia? Kenapa yang megang kudu harus wudu? Kenapa yang bawa kudu harus wudu? Nggak boleh orang junub. Ini kan timbang kertas doang. Karena di dalamnya ada kalamullah. Sama kayak masjid ini kenapa mulia sih? Tanahnya sama tanah rumah kita mungkin NJOP-nya mahalan rumah kita gitu. Karpetnya juga masih bagus karpet rumah kita, AC-nya juga masih lebih bagus AC rumah kita, kan begitu. Tapi kenapa kalau masuk masjid itu ada tahiyatnya, orang i'tikafnya jadi sah, kan gitu. Padahal i'tikaf timbang duduk doang gitu, mendingan duduk di rumah kan ya. Tapi i'tikaf di sini tuh dapat duduk doang, di sini dapat pahala. Apa yang membuat tanah masjid itu jadi mulia? Karena tanahnya diwakafkan, kan begitu.
Wakaf itu yang membuat intervensi manusia itu hilang, yang berlaku hukum Allah. Sama ini kertas doang nih, tapi dia menjadi mulia karena dituliskan Al-Quran gitu. Artinya kalau dicampur di dalamnya ada perkataan manusia, hilang kemuliaannya. Ya ada sih ayat, tapi lebih banyak. Makanya ulama sepakat kitab tafsir itu bukan mushaf, kitab fikih bukan mushaf, kitab akidah akhlak bukan mushaf, kitab tauhid juga bukan mushaf. Walaupun isinya ada ayat Al-Quran, tapi bercampur dengan perkataan manusia. Termasuk Quran terjemah begitu. Walaupun ada ulama kontemporer yang bilang Quran terjemah itu mushaf Ustaz, karena kadar terjemah dengan kalamullahnya hampir 50-50 lah kan begitu. Ya mirip-mirip begitu. Tapi tetap saja bahwa ini bercampur dengan perkataan manusia. Makanya Al-Quran itu kenapa mushaf tidak boleh disentuh, karena dia mulia sebab di dalamnya ada kalamullah begitu. Dan semua hal, semua benda menjadi mulia kalau kemudian dituliskan di dalamnya ada asmaullah, ada asma-asmanya Allah begitu. Tentu dengan penghormatan, jangan kita nulis majang kaligrafi ayat kursi di WC, kan nggak pantas itu. Ini biar WC-nya mulia bukan gitu. WC mah tempat setan begitu. Makanya masuk WC juga kaki kiri kan ya. Di dalam WC orang nggak boleh zikir, emang tempat setan itu. Jadi orang kalau lama-lama di WC mau lagi berteman itu sama setan. Itu setan. Nggak boleh lama-lama. Itu yang ketiga. Yang pertama as-salatu, salat. Yang kedua qiraatul Quran. Yang ketiga masul mushaf, menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan yang ini satu nomor nih ketiga nih. Wa yahru yang termasuk dilarang adalah hamluhu, membawa mushaf. Jadi megangnya nggak boleh, nentengnya juga nggak boleh. Jadi kalau bahasa fikihnya tuh mimbabi aula, lebih utama. Ya megang aja nggak boleh, apalagi bawa begitu, maksudnya begitu. Nah tapi kata ulama, kalau dia bawanya bareng sama benda lain, dia punya tas, di dalamnya ada mushaf, ada buku dia, ada HP-nya, ada dompetnya, ada barang lain. Kemudian dia teng-teng ini tas gitu, dia tidak disebut sebagai membawa mushaf. Jadi walaupun dalam keadaan junub, dalam keadaan tidak bersuci, masih berhadas, boleh, nggak ada masalah. Karena dia sedang membawa benda lain. Mushaf hanya pengikut aja, ngikutin. Dan pengikut itu hukumnya bukan hukum utama. Dalam kaidah fikih itu ada istilah at-tabi'u tabi'un. Pengikut ya pengikut, artinya dia tidak punya hukum tersendiri. Hukumnya itu mengikuti dengan barang atau benda utama di dalamnya, begitu, atau benda yang lebih banyak di dalamnya. Jadi ini mushafnya pengikut, karena dia pengikut maka kita tidak menghukumi pengikut, kita hukumnya itu palanya. Palanya apa tuh? Ini tas, palanya ini buku, gitu. Jadi kayak pimpinannya, gitu. Jadi ini kalau kita bawa. Tapi kalau di dalam tas isinya cuma mushaf, itu namanya bawa mushaf, nggak boleh. Karena tidak bisa diartikan bahwa dia tuh membawa benda lain. Dia itu sedang membawa mushaf. Dia lagi nenteng tas, Ustaz. Tas mah emang fungsinya buat nenteng barang. Jadi nggak bisa sedang bawa tas, enggak. Karena tas itu bukan barang yang dibawa. Tas itu penampungan untuk bisa dibawa barangnya begitu. Jadi yang aslinya dibawa itu apa yang ada di dalam tas. Dan yang di dalam tas ternyata mushaf doang, ya berarti dia lagi bawa mushaf itu. Yang di dalam tas itu ada buku, ada pulpen, ada topi, ada tas, ada bajunya, ada dasinya. Oh, dia sedang barang sedang barang alat peraganya, dia sedang bawa tuh make upnya gitu. Maka itu kalau mushafnya ada di dalam bersamaan benda lain tuh boleh gitu. Dan ini masalah yang istilahnya
masalah yang kecil yang sering diremehkan orang. Ustaz tibang mushaf doang, masa iya dosa kita megang kan? Itu dia, karena sebabnya masalahnya bukan mushaf, karena di dalamnya ada kalamullahnya, begitu. Kemudian yang kelima, 1, 2, 3, 4, yang keempat wat-tawafu, yaitu tawaf. As-salatu, salat, qiraatul Quran, baca Quran, masul mushaf wa hamluhu, memegang mushaf dan membawanya, wat-tawafu, dan juga tawaf. Tawaf termasuk yang dilarang ketika junub, haid. Makanya dulu Sayyidah Aisyah waktu melakukan haji wada, beliau dalam keadaan haid. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, if'ali kulla syai'in illa an tatufi bil bait. Kerjain semua manasik haji, lontar jumrah kerjain, wukuf kerjain, sa'i juga kerjain, cuman jangan tawaf gitu. Cuman jangan. Jadi tawaf dilakukan ketika sudah suci. Kalau sa'i boleh Ustaz, sa'i mau boleh, karena sa'i tidak disyaratkan syarat tawaf. Dan mas'ah itu aslinya bukan masjid. Kalau sekarang nempel temboknya masjid, tapi mas'ah itu aslinya bukan masjid. Makanya orang haid, orang junub itu boleh diam di situ, karena mas'ah itu tempat antara Safa dan Marwah itu aslinya emang bukan masjid. Cuman sekarang aja temboknya disatuin gitu, pintunya dibikinin masuk dari, tapi aslinya itu mas'ah itu bukan masjid. Makanya tidak ada ulama satupun yang melarang orang haid ikut sa'i gitu, nggak ada masalah. Karena sa'i itu bukan, mas'ah itu tempat sa'i, Safa Marwah itu bukan masjid. Ya sekarang dibikinin bangunan begitu ya supaya orang sa'inya nggak kepanasan kan gitu, adem gitu. Jadi itu tawaf. Yang dilarang adalah tawaf, karena tawaf adalah sholat yang hanya saja dibolehkan berbicara. Kemudian yang kelima, walubsu fil masjidi, dan diam di dalam masjid. Ini orang junub nggak boleh diam di dalam masjid. Karena kata Allah kan dalam Al-Quran, la taqrabus sholata, janganlah kalian mendekati sholat. Wa antum sukara, dan kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian benar-benar sadar dengan apa yang kalian ucapkan. Jadi orang mabuk biasanya nggak sadar tuh apa yang diucapkan. Semuanya orang kalau lagi mabuk tuh semua nggak sadar. Orang kalau lagi mabuk tuh berhenti di lampu merah, motor orang digoyak-goyakin gitu. Akhirnya ditonjok dia orang. Itu orang mabuk begitu. Jadi nggak sadar. Jadi kata Allah, la taqrabus shalah, jangan mendekati salat wa antum sukara, sedang dalam keadaan mabuk. Kapan bolehnya kalau udah mau sholat? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian benar-benar sadar dengan apa yang kalian ucapkan, baru boleh sholat. Begitu. Artinya baru boleh dekat ke tempat sholat. Wala junuban, dan larangan itu juga berlaku bagi orang junub. Wala junuban, dan jangan juga orang junub melakukan pendekatan terhadap sholat. Bukan cuma terhadap sholat, tapi juga tempat sholatnya. Illa abiri sabil, kecuali sekedar lewat saja. Makanya masjid tidak serta merta haram bagi orang junub. Jadi haramnya tuh kalau diam itu seukuran tumakninah sholat. Tumakninah itu subhanallah itu berapa detik. Jadi orang diam aja 5 detik udah haram tuh, belum boleh. Tapi cuman kalau lewat boleh. Cuman yang dibolehin itu lewat aja. Lewat abir sabil itu sekali lewat. Kalau dibulak-balik namanya mutaradid. Mutaradid tidak boleh itu, karena mutaradid jatuhnya di masjid. Habis saya berangkat ke sana, pulangnya tidak bisa Ustaz. Ya udah lewat mana kayak begitu. Kejauhan Ustaz. Ya udah kalau gitu mandi dulu, belum beres haidnya. Ya udah emang kagak boleh. Itu emang wahyunya bilang begitu. Orang haid, orang junub tidak diperbolehkan diam di dalam masjid kecuali kalau sudah suci dan mandi janabah. Sucinya tuh udah beres mandi, bukan tibang suci doang begitu.
Ada perempuan, Ustaz, saya darah udah nggak berhenti, saya darah udah berhenti, udah nggak keluar lagi, masa saya kagak boleh? Cuman kata Allah hatta tattasilu, sampai mandi. Ini bukan cuman beres darahnya, ya beres darah jam beres darah jam 2 siang misalkan, jam 3 mau ke masjid, mau lewat ke masjid, mau numpang mandi di rumah orang tuanya, kan bolak balik kan begitu. Kalau sekali jalan boleh tuh, tapi kalau pas balik lagi belum mandi gak boleh. Jadi harus sekali jalan aja mandi, habis itu dibalik lagi boleh gitu. Kalau memang tidak ada jalan lagi, abir sabil. Kemudian wayahrumu, tadi yang junub. Kalau yang junub ada 5: salat, baca Al-Quran, megang mushaf dan membawanya, tawaf serta diam di dalam masjid. Wayahrumu, dan diharamkan alal muhdisi, bagi orang yang berhadas, maksudnya hadas kecil. Orang habis kencing, habis buang air, habis kentut, habis megang kemaluan, bangun tidur, tuh orang yang berhadas kecil. Bangun tidur, megang istrinya, habis kentut, habis buang air, itu kemudian habis kencing, ini namanya muhdis, orang yang berhadas kecil. Yang diharamkan itu 3 hal, salah satu asya, 3 perkara. As-sholatu, yang pertama adalah sholat. Tapi sholat ini dikecualikan bagi orang yang tidak mendapatkan air, maka dia boleh bertayamum. Dan tayamumnya sebenarnya nggak bikin hadasnya hilang, dia tetap berhadas dengan tayamum. Di tayamum itu tidak mengangkat hadas, cuman jadi boleh sholat. Aslinya sholat kagak boleh karena dia kagak punya air bodohnya. Tapi karena udah datang waktunya, maka dia tayamum. Jadi tayamum itu membuat dia boleh. Atau juga yang dikecualikan namanya faqidut tahuraini, orang yang kagak punya air sekalian kagak punya tayamum. Jadi air kagak bisa, tayamum kagak ada gitu. Contohnya siapa Ustaz? Kalau di kitab-kitab fikih itu contohnya orang yang dipasung. Dia di penjara, dipasung. Kayak dulu film Roma Irama tuh, yang judul apa tuh? Yang Roma Irama dipasung tuh, tangan kanan kiri kanan, kaki kiri kanan, kan begitu. Itu mau sholat kan nggak bisa, muslim wajib sholat. Maka seorang seperti itu sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum sah, namanya faqidut tahurain. Nah, sholatnya gimana Ustaz dipasung begitu? Kalau dia bisa berdiri, kalau dia bisa gerakin tangan. Kalau emang nggak bisa, ya udah pakai isyarat. Nanti setelah dibebasin, dia qadha sholat yang tadi dikerjain dalam keadaan di penjara dipasung tadi begitu. Atau kalau saya lihat sekarang tuh ada namanya orang yang di pesawat. Di pesawat tuh kan wudhunya kagak bisa, bagi orang tertentu kagak bisa. Dia tayamum juga nggak ada tanahnya, karena kiri kanan kan dinding pesawat. Kita nggak tahu dinding pesawat ini ada debunya apa enggak, kan begitu. Takutnya kalau kita nempel di dinding pesawat, pramugari lihat dia malah tersinggung. Gue udah bersihin, sangkanya ada debunya, katanya begitu. Jadi kalau buat saya itu di dalam pesawat tuh jatuhnya faqidut tahurain. Maka dia sholat sebisanya, nanti sampai lokasi yang dia bisa berwudu, bisa berdiri ngadep kiblat, sholatnya diulang gitu. Atau kalau dia bisa memanfaatkan jamak sholat, dia jamak aja. Naiknya nih, take off-nya jam 1, jam 12 dia sholat zuhur sekalian asar. Jadi nyampe lokasi jam 5 sore, nggak usah sholat asar lagi, sholat zuhur asar udah beres kan gitu. Itu. Atau kalau umroh misalnya, umroh tuh paling enak emang berangkatnya tuh habis maghrib. Jadi sholat maghrib beres, kemudian take off. Isya di pesawatnya itu nggak usah sholat isya, karena pas nyampe Mekah Jeddah nanti masih isya. Kan 9 jam. 9 jam dikurang 4 jam kan ya, karena perjalanan 9 jam, jarak waktu Indonesia Saudi 4 jam. Jadi kalau orang take off-nya jam 7 tambah 9, 16, berarti kan jam 4 pagi di Indonesia. Pas nyampe itu masih jam 1 malam, masih sholat isya, terus dapat kan gitu.
Jadi turun, jadi di pesawat nggak ada sholat yang dikerjain, nggak repot. Gitu. Yang repot tuh kalau berangkatnya pagi, gitu. Ada sholat zuhur, asar, maghrib tuh yang kagak dilaksanain. Tapi itu intinya bahwa sholat itu masih boleh bagi orang yang berhadas, dengan catatan dia adalah orang yang tidak punya air atau orang yang tidak boleh pakai air bertayamum. Yang kedua, faqidut tahurain, orang yang nggak punya air, nggak punya debu, maka dia boleh sholat dan sholatnya dia mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, wat tawaf, yaitu tawaf. Sama, sholat sama tawaf hukumnya sama. Wa masul mushafi wa hamluhu, dan menyentuh mushaf serta membawa mushaf. Jadi yang ketiga yang dilarang adalah megang mushaf. Jadi kalau berarti megang mushaf itu semuanya. Orang yang haid, orang yang junub, atau yang tidak punya wudhu pun itu nggak boleh megang mushaf. Bawa mushaf nggak boleh. Tapi kalau orang haid, orang junub nggak boleh ngaji. Tapi orang yang nggak punya wudhu boleh ngaji, cuman kagak boleh megang, gitu aja. Kita habis kencing, belum wudhu lagi, ngelihat nih ada papan di tembok ayat Al-Quran, kita baca, niatnya biar dapat pahala tilawah, boleh, nggak apa-apa. Karena kita cuman kagak punya wudhu, tapi kita nggak berhadas besar. Nah, cuman kalau kita megang mushaf nggak boleh, gitu. Jadi hadas kecil, hadas besar, kalau soal mushaf bedanya. Hadas besar semuanya kagak boleh, baca kagak boleh, megang kagak boleh. Tapi kalau hadas kecil, megangnya kagak boleh, bacanya boleh. Gitu. Itu terkait dengan yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Cuma 3, salat, tawaf, dan juga megang mushaf. Masuk masjid mah boleh, kagak punya wudhu masuk masjid boleh. Tapi kalau junub nggak boleh. Nggak punya wudhu, kebetulan kerjanya orang instalasi AC, dipanggil tuh sama Masjid Al-Ma'sum, suruh masangin AC 5 biji gitu. Dia bingung masuk apa enggaknya. Emang apa? Saya belum punya wudhu. Nggak apa-apa gitu. Kecuali kalau dia junub belum mandi, nggak boleh. Jadi kalau dia timbang kalau punya wudhu masuk masjid mah boleh gitu. Karena dia berhadas, hadas kecil. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di pertemuan depan kita masuk tentang bab sholat. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Ya. Mengenai ilustrasi tadi di berangkat ke Saudi. Tadi di bahwa sholat maghrib di sini, karena di isanya masih cukup di sana. Apakah tidak boleh sholat itu di jamak dan maghrib itu bisa? Oh iya. Jadi kalau mau dijawab boleh, nggak ada masalah begitu. Tapi kan maksud saya kan ada syarat jamak nih. Syarat jamak itu adalah syarat jamak takdim nih. Harus niat dari takbiratul ihram yang pertama, niat mau jamak. Ada beberapa jamaah yang kurang mengerti. Akhirnya pas takbiratul ihram tuh niatnya cuma niat maghrib doang, kagak dibarengin sama niat jamak. Padahal itu syarat jamak takdim. Ketika takbiratul ihram tuh dia niat. Kalau dia yang disebutin kitab kan usolli fardul maghribi majmu'an bil isya gitu. Tapi ada orang yang polos saja niatnya sholat maghrib. Nah orang yang niatnya cuma maghrib doang, assalamualaikum assalamualaikum, dia nggak bisa langsung berdiri isya. Karena tadi niatnya syarat jamak itu niat jamak harus ketika takbiratul ihram sholat yang pertama begitu. Nah bagi orang-orang begini kan nggak bisa. Dan itu karena kejadian sama saya sama jemaah waktu itu. Karena waktu itu kita umrohnya alhamdulillah dapat penerbangan malam gitu. Ada beberapa jemaah yang habis sholat maghrib, habis sholat maghrib itu kagak niat jamak begitu. Emang sayanya juga lupa bilangnya. Termasuk saya juga itu enggak ini. Ya udahlah, sholatnya di sana aja begitu. Masih dapat masih. Ntar kan kita nyampe kira-kira jam 1 jam 2. Di Indonesia sudah jam 4, cuman kita bakal nyampe jam 1 itu masih waktu isya gitu. Ini dengan catatan orang yang tidak memenuhi syarat
jamak, sebab ketika takbiratul ihram maghrib dia nggak niat jamak gitu. Tapi kalau dia mau jamak seakan-akan jatuhnya musafir berarti gitu. Oke? Karena gini Pak, termasuk saya hampir setiap minggu kan pulang ke Jogja. Jadi kereta apinya itu jam 18.40. Saya kan berangkatnya dari sini kan setengah 6, belum masuk maghrib. Akhirnya saya modelnya itu sampai Gambir jam 18.10. Akhirnya saya sama maghrib dengan Isya. Meskipun kalau dihitung saya sampai Jogja itu jam 1 malam. Ya. Masih bisa. Ya. Bisa di sana. Apakah memang itu dibenarkan untuk dijawab? Ya. Dibenarkan karena jarak Jakarta Jogja itu kan sudah memenuhi jarak minimal Sabah. Jadi sholat maghrib isya di stasiun sampai lokasi masih waktu isya, nggak perlu sholat lagi karena sudah selesai sholatnya begitu. Tapi kalaupun tidak ingin mengambil itu, malah sholatnya nanti ketika nyampe isya ya nggak apa-apa juga. Cuman justru itu pilihan yang kurang bagus. Karena menjamak sholat itu hukumnya sunnah. Jadi kalau udah dapat kebolehan jamak, mendingan dijamak. Jangan sholat satu-satu begitu. Kecuali memang tadi ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi begitu. Ada lagi? Sudah ya. Kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Allah nambah keberkahan buat kita semua. Allah mudahkan segala urusan kita semua. Allah panjangkan buat kita dalam ketaatan. Allah luaskan rezeki kita untuk ibadah kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.